Hai semua, kembali lagi bersama saya Francisca. Kali ini di mata kuliah Perancangan Sistem Informasi, yaitu praktik menggambar DFD menggunakan tools. Jadi, ada beberapa aplikasi berbasis komputer yang dapat kita jadikan sebagai tools untuk membantu menggambar beberapa diagram, termasuklah diagram DFD atau data flow diagram ya. Nah, ini beberapa tools yang ada yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Visio. Ini yang biasa saya gunakan. Kemudian ada Yet Graph Editor. Kemudian ada Click Chart Diagram. Kemudian ada Dia, ada Dynamic Draw, ada Pencil, ada Eddraw, ada Google Picture, pada Google Drive. Kemudian ada Diagram Ring, ada Diagram Designer. Kemudian ada software iDesk Moderator dan ada beberapa aplikasi lain ya yang biasa dipakai orang. Nah, ini contoh tampilan awal dari Visio. Ini kalau menggunakan Visio nanti akan saya praktikkan langsung. Nah, kemudian ini beberapa simbolnya ya. Nah, jadi yang hari ini akan saya tunjukkan caranya adalah cara menggambar DFD menggunakan aplikasi Visio seperti yang biasa saya lakukan. Pada komputer sudah terlihat aplikasi Visio yang sudah dibuka. Nah, untuk memulai menggambar diagram, kita cukup memilih File, kemudian New, kemudian ada beberapa pilihan diagram yang bisa kita lihat di sini. Ya, jadi ada contohnya nih UML class, kemudian ada home plan, ada block diagram, ada basic electrical, ada audit diagram, dan beberapa diagram-diagram yang lainnya. Nah, yang kita gunakan pada saat ini yaitu yang ini. Jadi bisa yang menggunakan data flow diagram yang bentuknya seperti ini ataupun yang satu lagi yang ini. Ya, jadi tergantung versi siapa yang mau kita gunakan. Nah, saya akan menggambarkan atau mencontohkan menggambar menggunakan yang ini. Nah, kemudian dia meminta kita untuk memilih apakah metric unit atau US unit. Saya menggunakan metric unit saat ini, kemudian create. Nah, kemudian muncullah sebuah lembar kerja. Lembar kerja ini bisa kita besarkan dengan scroll atau dengan ini ada zoom-nya. Kemudian kita bisa memilih shape atau bentuk yang akan kita masukkan ke lembar kerja. Misal nih kita mau mengambil sebuah lingkaran berupa data proses nih. Kita bisa klik, kemudian drag ke lembar kerja. Kemudian ini juga bisa dibesarkan. Kemudian bisa dikecilkan, disesuaikan saja dengan yang dibutuhkan. Kemudian, jika kita membutuhkan menulis, maka tinggal diketik saja di dalam. Ya, misalnya ini adalah ojol. Saya besarkan teksnya sedikit biar lebih kelihatan. Nah, ya. Kemudian setelah ini misalnya ada entitas. Entitas itu kita lihat di bagian shape ini berupa namanya entity. Ya, ini entity. Nah, bentuknya kita sesuaikan saja seperti referensi. Nah, kemudian kita copy. Misalnya di sini ada driver. Saya besarkan juga. Kemudian di sini ada pelanggan. Kemudian saya besarin juga di sini hurufnya. Nah, sudah. Nah, kemudian untuk arus data kita menggunakan ini ada dynamic connector ya. Nah, tinggal ditulis saja, di drag saja, kemudian diketikkan bagaimana arusnya ya, perpindahan arusnya tinggal disesuaikan. Nah, tuh seandainya ada perpindahan arus data tinggal di copy saja. Begitu, jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, bisa disesuaikan seperti itu, gambarnya juga bisa digeser-geser. Kemudian ini juga seandainya pelanggan juga memberikan masukan, maka bisa ditambahkan seperti ini. Nah, setelah ini kita tinggal mengetikkan nama arusnya. Misalnya nih pelanggan memberikan informasi atau memberikan arus data berupa lokasi jemput
Ya, kemudian ada lokasi antar, kemudian mungkin juga ada identitasnya ya, identitas pelanggannya. Identitas, saya besarkan sedikit biar kelihatan. Tuh. Ya. Nah, begini. Nah, tapi nggak kelihatan panahnya jadinya ya. Jadi bisa juga tidak usah diketik langsung, tetapi menggunakan text box. Kita tambahkan text box, jadi tadi bisa langsung diketik di tanda panahnya atau kita menggunakan text box saja. Nah, tinggal disesuaikan saja sesuai dengan besar dari ininya, dari arus datanya ya. Nah, begini sudah. Nah, seandainya ada lagi yang keluar atau yang masuk di arus data yang lain, ya di tanda panah yang lain, tinggal diketik lagi seperti yang tadi. Oke, nah jadi misalnya nih pelanggannya misalnya mendapat identitasnya driver, maka tinggal di copy saja ini. Kalau saya mengcopy biasanya klik tahan tombol kontrol di keyboard, kemudian saya tahan juga mouse, baru saya lepaskan ya. Begitu saya lebih suka copy seperti itu dibandingkan Ctrl C, Ctrl V. Kalau saya, tergantung kalian ya, kalau kalian. Nah, jadi misalnya ini dia mendapatkan identitas driver. Nah atau mendapatkan informasi yang lain, silahkan dituliskan saja. Oke, nah ini kalau mau membuat diagram konteks. Nah, seandainya kita mau membuat diagram 0, maka kan kita butuh beberapa proses. Ojol ini sudah dipecah, maka kita tinggal buat saja. Misal nih ya, kita anggap aja ini gambarnya nih. Ini adalah ojek motor. Saya kecilin dikit kan tadi kebesaran. Kemudian di sini ada taksi. Kemudian di sini ada makanan. Nah, kemudian jika ada entitas, sudah pasti ada entitas ya, entitas driver dan pelanggan yang di atas ini, tinggal kita ambil lagi, taruh ke bawah ini. Oke, ini pindahin aja biar rapi ya, jadi semua entitas kita taruh di sebelah kiri. Nah, kemudian nanti kan pasti ada data store, ada data store. Data store kita cari di sebelah bagian kiri ini simbolnya. Nah, yang ini nih data store tuh. Kita geser ke sini. Tuh. Ya, kita sesuaikan saja ukurannya biar pas. Seandainya ada beberapa data store, silahkan di copy. Nah, misalnya nih kita yang tadi ya driver, ternyata ada yang masuk ke, anggap aja ke ojek motor dulu ya yang kita bahas ya. Ini drivernya punya ojek, masukkan ojek motor, masukkan data ke ojek motor. Kemudian ini kita atur saja biar rapi. Kemudian driver juga mendapatkan informasi dari ojek motor. Oh, ini semuanya ngasih ya. Oh, di situ nggak ada ya, nanti kita tambahin. Nah, seandainya nih, kita tambahin aja nih sekalian di atas. Tadi kan hanya contoh kan. Jadi kita tambahin si ojolnya, si drivernya juga memasukkan informasi. Balik saya. Nah, jadi ada yang keluar masuk, jadi drivernya juga memberikan informasi. Driver juga mendapatkan informasi. Tuh, begitu. Nah, setelah ini, misalnya nih, loh kok itu hilang ya? Bentar ya. Nah, jadi seandainya seperti ini bentuknya, maka harus sama, harus seimbang. Jadi drivernya memberikan
informasi kepada sistem, sistemnya memberikan informasi kepada driver, harusnya juga pada diagram nolnya harus seperti ini juga ya, harus ada keseimbangan. Nah, kemudian pelanggannya juga nih, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, kita kopikan. Kita copy sebentar ke situ. Jadi dari pelanggan ke ojek motor, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, diusahakan jangan ada perpotongan seperti ini biar rapi. Ini kan ada perpotongan kurang rapi, maka bisa digeser. Tuh, jadi nggak ada perpotongan. Nah, kemudian pelanggan masukin apa? Pelanggan memasukkan lokasi jemput, lokasi antar, dan identitas. Kita kopikan. Nih. Nah, taruh di situ. Ini kita rapikan lagi. Nah, kemudian pelanggan mendapatkan identitas driver. Maka kita copy identitas drivernya ke bawah ini. Nah, dia mendapatkan identitas driver dari ojek motor. Supaya tidak ada perpotongan, kita rapikan. Nah, ini digeser-geser saja. Ini kita pindahin dulu. Saya geser ke sini biar lebih muat ya, karena titiknya terbatas. Nah, kemudian dia mendapatkan identitas driver dari ojek motor, dari proses ojek motor. Nah, jadi demikian ya gambarnya nih. Nah, jadi ini dua diagram ya. Jadi ada diagram konteksnya, yang bagian atas ini diagram konteks, yang di bagian bawah ini diagram nol. Pada diagram nol ini muncul semua proses yang ada pada sistem. Nah, kemudian kita anggap ada sebuah data store ya yang berinteraksi dengan ojek motor. Anggap saja misalnya namanya adalah tujuan ya. Jadi ini untuk merekam ini ya, merekam tujuan pengantaran ya. Nah, jadi atau di sini ada data store yang lain, misalnya di sini namanya pesanan ojek motor misal. Nah, maka tinggal ditambahkan saja seperti itu. Kemudian kita perkirakan atau kita pikirkan bagaimana perpindahan arus data antara proses dengan entitas dan proses dengan data store ini. Nah, misalnya di sini nih, jadi ada yang masuk dari sini, nah begini ya. Kemudian sebaliknya juga ada yang keluar menuju ke entitas tujuan. Oke, bentar, ini agak ini dia. Nah, susah memang ya, tapi harus bisa diatur ininya. Ini aja yang ini. Dia nggak mau. Ini aja yang kita geser. Nah, jadi ini yang ini ya. Nah, begini kira-kira ya. Nah, begini kira-kira penurunan dari yang awalnya hanya sebuah proses ya, karena ini adalah diagram konteks, kemudian menjadi 3 buah proses, yaitu ojek motor, taksi, dan makanan. Nah, ini baru sampai ke
pemecahan ke diagram zero. Jadi nanti diagram zero ini ya 3 lingkaran ini muncul semua nih, seperti ini diagram zero. Oke. Nah, jadi ini ada 2 ini ya sebenarnya ya, 2 gambar. Jadi ini diagram konteks, sedangkan yang di bawah ini diagram zero-nya. Nah, begitu. Nah, ya. Kemudian kalau ada yang lain, silakan digambarkan saja. Yang jelas caranya adalah untuk menambahkan shape atau menambahkan bentuk ada di sebelah kiri ini. Ya, tinggal dipilih apakah mau yang lingkaran, proses, atau mau yang entitas, yaitu bentuknya persegi panjang, atau mau yang kayak tanda sama dengan, itu adalah data store ya. Jadi silakan ditambah kemudian disesuaikan dengan studi kasusnya masing-masing. Oke, sampai sini materi pertemuan kita, yaitu tentang menggambar DFD menggunakan tools. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas.